warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Dari Adam diciptakanlah istrinya, yaitu Hawa. Dari Adam dan Hawa berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta satu dengan yang lain. Dan perhatikanlah silaturahmi, karena sungguhnya Allah senantiasa mengawasimu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, dialah orang yang beruntung dengan keberuntungan yang besar. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Sidang Jumat rahimakumullah. Kebahagiaan
adalah cita-cita setiap insan. Dan bahagia itu bisa diraih apabila seorang tahu tujuan hidupnya. Kemudian dia menempuh jalan, bekerja, beramal demi tujuan hidupnya. Ketika dia sudah mengerjakannya, maka dia pun akan merasa bahagia yang dia rasakan dalam dada. Allah Ta'ala telah memberitahu bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Tatkala kita tahu bahwa tujuan kita itu untuk ibadah, lalu kita isi hari-hari kita dengan ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dari semenjak kita dewasa sampai ajal tiba nanti, diisi dengan ibadah, itulah kebahagiaan. Adapun kesengsaraan dan penderitaan disebabkan karena manusia tidak tahu tujuan hidupnya. Dia pikir bahagia itu dengan mengumpulkan harta, sehingga pagi, siang, malam letih dan lelah mengejar harta. Ternyata harta hanya membuat dirinya menderita semenjak dia mencarinya. Setelah dia mendapatkannya, apalagi setelah dia kehilangan harta tersebut. Semuanya adalah keletihan, kelelahan, dan penderitaan. Kesengsaraan juga dirasakan oleh mereka yang hidupnya mengejar tahta, kedudukan. Dikiranya dengan menduduki puncak kepemimpinan dia akan bahagia. Yang ada justru semakin nampak orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, orang-orang yang menginginkan hilangnya kekuasaan dari dirinya. Maka tidak ada kebahagiaan kecuali orang-orang yang mengisi hidupnya sesuai dengan tujuan untuk apa dia diciptakan. Dan kita diciptakan untuk ibadah. Ulama menjelaskan wa makna ya'budun ay liwahiduni, dan makna beribadah adalah agar mereka mentauhidkanku. Jika kita isi hidup ini untuk mempelajari tauhid, untuk mengamalkan tauhid, untuk mendakwahkan tauhid, itulah jalan kebahagiaan. Itu pula jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Bahkan semua nabi dan rasul, untuk itu mereka diutus di muka bumi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang mereka menyeru manusia agar beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Maka mereka adalah orang-orang yang paling bahagia di surga nantinya. Adapun di dunia, kita saksikan perjalanan hidup para nabi dan rasul penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan, tetapi itulah kebahagiaan yang akan diraih nanti di hadapan Rabbul Alamin Ar-Rahman. Sidang Jumat rahimakumullah, bukan hanya para nabi dan rasul, bahkan nabi dan rasul mewasiatkan kepada para sahabatnya, murid-muridnya, mereka diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid. Ketika mengutus Mu'adz bin Yaman, Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka perintah Nabi SAW, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Maka jadikanlah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Dalam satu riwayat, agar mereka mentauhidkan Allah. Ini pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, dai-nya yang diutus ke Yaman. Oleh karenanya, sebagaimana salat yang sesuai dengan contoh Nabi diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, maka dakwah yang sesuai dengan contoh Nabi, dakwah yang diawali dengan tauhid, kemudian baru syariat Islam yang lainnya. Apabila dakwah kita sudah mulai menyimpang dari ajaran tauhid, berarti sudah tidak lagi mengikuti jalan para nabi. Maka harus terus diingatkan tauhid, terus tauhid. Al-aqidatu awalan law kanu ya'lamun. Akidah itu yang pertama.
sekiranya mereka mengetahuinya. Karena kuncinya surga adalah la ilaha illallah, yakni akidah, yaitu tauhid. Apabila benar akidah kita, walaupun mungkin sedikit amal soleh kita, tetapi surga tempat kembalinya. Walaupun banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, akan tetapi dia terjatuh ke dalam kesyirikan, maka neraka tempat kembalinya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang lain yang Allah kehendaki. Maka ingatkan kepada diri kita, ingatkan kepada keluarga kita, tinggalkan peribadatan kepada selain Allah. Sudah saatnya kita harus sampaikan, tinggalkan itu dukun. Barang siapa yang datang kepada dukun dan mempercayai apa yang diucapkannya, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Tinggalkan jimat-jimat. At-tamimatu syirkun, at-tamimatu syirkun, at-tamimatu syirkun. Jimat-jimat itu syirik. Jimat-jimat itu syirik. Jimat-jimat itu syirik. Tinggalkan kepercayaan kepada ramalan-ramalan bintang, karena itu juga termasuk cabang-cabang kesyirikan. Manik tabasa su'batam minan nujum faqad iktabasa su'batam minas sihri zada mazada. Barang siapa yang mengambil sedikit dari ilmu nujum, maka dia berarti telah mengambil sebagian dari ilmu sihir. Akan bertambah dosanya dengan bertambah ilmu nujumnya. Begitu juga tidak boleh kita mempercayai apa yang namanya pelet-pelet untuk membuat seseorang mencintai pasangannya, atau sebaliknya untuk mencerai-beraikan rumah tangga. Ini semua adalah perbuatan syirik. Seorang muslim harus senantiasa bergantung kepada Allah. Tidak boleh dia berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh dia berharap kecuali kepada Allah. Tidak boleh dia tawakal kecuali hanya kepada Allah. Semua hidupnya dia gantungkan hanya kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 1400 tahun lebih Islam terlahir di dunia ini. Sudah tua Islam ini. Oleh karenanya ajaran tauhid yang murni sudah terkotori dengan berbagai macam karat dan lumut serta debu. Karat-karat kesyirikan, lumut-lumut kebid'ahan, dan debu-debu maksiat. Apa itu yang berupa kesyirikan dilabelkan kepada Islam seakan-akan itu datang dari Islam. Begitu juga ajaran-ajaran bid'ah mereka kait-kaitkan dengan agama. Apalagi kemaksiatan, mereka bersalawat, mereka membaca Al-Quran, dicampur dengan musik, dicampur dengan berbagai macam hal-hal yang melalaikan. Itu semua adalah menutupi kecemerlangan Islam. Ibarat Islam itu emas yang murni, sudah ditutupi dengan berbagai kotoran, sehingga harus dibersihkan, yang mereka ulama menyebutnya sebagai tasfiyah wa tarbiyah. Islam harus dimurnikan, kemudian harus diajarkan di tengah umat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, wajib bagi kita untuk mempelajari Islam yang benar, kemudian kita praktekkan dan kita ajarkan, agar kita selamat di dunia hingga nanti di surga. Dan banyak sekali syirik, banyak sekali bid'ah, banyak sekali maksiat yang kadang dinamakan dengan nama-nama Islam. Apa yang mereka lakukan di zaman jahiliyah dulu sekarang terulang kembali. Mereka memuja-muja berhala-berhala, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr, nama-nama orang soleh di zamannya Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, mereka membangun kuburannya, membuat monumen di sana, kemudian mereka menjadikannya Tuhan selain Allah. Dan tidak sedikit di lingkungan kita, tidak sedikit di masyarakat kita, kuburan-kuburan didatangi. Mereka meminta hajat kepada orang yang sudah mati.
Padahal mereka sangat membutuhkan doa kita. Bukan kita yang minta kepada mereka yang sudah tidak bisa apa-apa. Begitu juga sebagian mereka menyembah batu, meminta hajat kepada batu yang dianggapnya itu adalah batu keramat atau batu bertuah. Bahkan mereka juga ada yang menyembah pohon. Oleh karenanya dakwah tauhid tidak boleh berhenti. Harus terus didakwahkan sampai mati. Sampai yang didakwahi mati atau yang berdakwah mati duluan. Apabila dia mati di atas tauhid, berarti dia telah berada di atas tujuan untuk apa dia diciptakan. Dan karena itulah dia akan merasakan apa yang namanya kebahagiaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.